Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah gerbang tua yang dikenal dengan nama Gerbang Goib. Gerbang itu terletak di pinggir jalan yang jarang dilewati orang, ditumbuhi tanaman liar dan lumut, seolah tidak pernah ada yang merawatnya. Menurut cerita turun-temurun dari penduduk desa, siapapun yang melewati gerbang itu akan kehilangan arah, terperangkap dalam dunia yang tak kasat mata, dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk tak terduga. Reza, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar banyak kisah aneh tentang gerbang goib. Ia merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak. Meski teman-temannya mengingatkan agar tidak mendekati gerbang tersebut, rasa ingin tahu Reza lebih besar. Suatu malam, setelah hujan reda, Reza memutuskan untuk menyusuri jalanan desa yang sunyi itu, berharap bisa menemukan penjelasan rasional untuk semua cerita yang ia dengar. Dengan langkah hati-hati, Reza berjalan melewati rumah-rumah yang hampir seluruhnya tertutup rapat, dan hanya suara langkah kakinya yang terdengar di malam yang hening. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya melihat gerbang itu dari kejauhan. Gerbang goib, dengan tiang batu yang retak dan gerendel yang berkarat, berdiri tegak seperti menyambutnya. Tanpa sadar, Reza melangkah lebih dekat, meskipun rasa takut mulai merayap di hatinya. Di depan gerbang, suasana terasa aneh, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya untuk masuk lebih jauh. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat daun-daun kering beterbangan di sekitar gerbang. Reza merasakan semacam tarikan halus, seperti ada suara lembut yang memanggil namanya dari dalam gerbang. Sebelum ia bisa berpikir panjang, kakinya melangkah tanpa bisa ia kendalikan, memasuki batas gerbang itu. Tak ada suara selain detak jantungnya yang semakin cepat. Ketika ia menoleh ke belakang, jalan yang tadi ia lalui tampak menghilang. Semua rumah dan pohon seakan lenyap di telan kabut tipis yang muncul entah dari mana. Reza merasakan ada yang salah. Namun sebelum ia bisa berbalik, gerbang itu perlahan tertutup dengan sendirinya, membuatnya terjebak di dunia yang tidak ia kenali. Dunia yang menunggu untuk mengungkapkan kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Reza berdiri terdiam, memandang sekeliling dengan rasa cemas yang semakin menggelayuti hatinya. Tanah yang ia pijak kini berbeda, tidak seperti tanah desa yang biasa ia kenal. Permukaan tanahnya lembut, seperti rumput yang baru tumbuh, namun dengan warna yang tak biasa, hampir keabu-abuan, seakan tanah itu menyimpan rahasia yang dalam. Kabut tipis yang sebelumnya hanya ada di sekitar gerbang kini perlahan menyelimuti seluruh sekitarnya. Pemandangannya kabur, dan Reza tak bisa melihat apa-apa selain kabut putih yang menutupi jalanan. Langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi, tapi ia tetap melangkah, memaksa dirinya untuk bergerak maju. Tiba-tiba, dari balik kabut, Reza melihat bayangan yang bergerak cepat. Matanya membelalak, menatap tajam bayangan tersebut. Sesosok makhluk tinggi dengan tubuh yang terbungkus jubah hitam berjalan mendekat. Namun langkahnya sangat hening, seperti melayang di atas tanah. Saat ia semakin dekat, wajah makhluk itu perlahan terlihat. Wajahnya kabur, seperti sosok manusia yang terdistorsi, dengan mata yang kosong dan mulut yang terbuka lebar seolah ingin berkata sesuatu. Namun, tak ada suara yang keluar. Reza tertegun, tak mampu bergerak. Makhluk itu berhenti tepat di hadapannya. Mata kosongnya menatap Reza dengan tatapan yang mengerikan. Sesaat, suasana menjadi hening. Hanya ada suara napas Reza yang semakin cepat. Makhluk itu kemudian mengangkat tangannya. Jarinya yang panjang dan rapuh menunjuk ke arah belakang Reza. "Jangan pernah menoleh," katanya dengan suara yang seperti bisikan angin yang terdengar serak dan tak berbentuk. "Jika kau menoleh, kau akan terperangkap selamanya." Tanpa berpikir, Reza berbalik untuk melihat apa yang dimaksud makhluk itu. Namun, seketika ia merasa ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke dalam kabut. Tanpa bisa menghentikan gerakan tubuhnya, ia terdorong maju, meskipun ia berusaha keras untuk tetap berdiri tegak. Suara aneh mulai terdengar, seperti gumaman dari ribuan suara yang bercampur. Tanpa sadar,
Reza merasakan sebuah kekuatan luar biasa yang menyeretnya lebih jauh ke dalam dunia yang tak jelas ini. Kabut itu semakin tebal, dan suara-suara itu semakin keras. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain di sekelilingnya, meskipun ia tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Namun, ia tahu mereka ada di sana, mengamatinya dengan rasa lapar yang tak terpuaskan. "Sekarang kau sudah di sini." Suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih jelas. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini." Reza merasa seperti tubuhnya terperangkap dalam belenggu yang tak terlihat. Hatinya berdebar kencang, dan rasa takut yang mendalam menyelubunginya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya seolah tertelan oleh kabut tebal yang membungkusnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seperti melawan arus yang tak terlihat. Suara-suara aneh itu semakin dekat, seakan mengelilinginya. Tidak hanya suara bisikan, tapi juga tawa-tawa rendah yang menembus ke dalam pikirannya. Reza menoleh ke segala arah, berharap menemukan jalan keluar. Namun hanya ada kabut putih yang semakin menebal. Bahkan langit di atasnya pun tidak tampak. Dunia ini seperti terjebak di dalam waktu yang terhenti. Tiba-tiba, di tengah keputusasaannya, ia melihat sesuatu yang mencolok di kejauhan. Sebuah cahaya redup bersinar, tampak seperti pintu atau lubang yang bisa menjadi jalan keluar. Dengan harapan yang semakin menipis, Reza mulai berjalan menuju cahaya tersebut. Meskipun langkahnya terasa semakin berat dan tubuhnya seakan tidak bisa bergerak dengan bebas. Setiap detik terasa begitu lama. Semakin ia mendekat, cahaya itu semakin jelas. Tapi, saat ia berada tepat di depan sumber cahaya itu, ia terkejut. Bukan pintu atau jalan keluar yang ia temui, melainkan sebuah cermin besar yang menggantung di udara, seolah tidak terikat oleh apapun. Cermin itu memantulkan bayangan Reza. Namun ada yang aneh. Bayangannya tampak lebih tua. Wajahnya terlihat pucat dan penuh keriput, seperti seseorang yang telah hidup berabad-abad lamanya. Pandangannya kemudian beralih ke bagian bawah cermin, di mana terlihat bayangan sosok-sosok lain, makhluk-makhluk yang bergerak perlahan di dalamnya. Mereka semuanya mengenakan jubah hitam, dengan wajah yang kabur seperti sosok yang tidak manusiawi. Matanya kosong, namun mereka tampak melihat Reza dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, salah satu dari makhluk itu melangkah maju, keluar dari cermin, dan mendekati Reza. "Tidak ada jalan keluar dari sini." Suara makhluk itu terdengar lebih nyata kali ini, seperti bisikan yang datang dari dalam kepalanya. Gerbang goib hanya membawa mereka yang tidak bisa kembali. Reza mundur dengan tergesa-gesa, namun makhluk itu terus mendekat. Dengan cepat, ia berbalik dan berlari menjauh, berharap bisa melarikan diri. Namun, tak peduli seberapa cepat ia berlari, kabut semakin mengepungnya, dan suara tawa dari makhluk-makhluk itu semakin terdengar jelas, semakin dekat. Ia merasa terperangkap dalam jaring-jaring tak terlihat yang semakin mempersempit ruang geraknya. Kemudian, tanpa peringatan, kabut itu menghilang seketika. Dunia di sekitarnya berubah drastis. Reza mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap yang tampak seperti sebuah ruangan kuno, penuh dengan batu-batu besar dan simbol-simbol aneh yang terukir di dinding. Namun, di ujung ruangan, ia melihat sebuah pintu besar yang terbuat dari logam tua, yang sepertinya bisa menjadi jalan keluar. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, pintu itu bergerak sendiri, dan dari dalamnya, terdengar suara keras, seperti suara ribuan rantai yang saling bergesekan. Reza berhenti sejenak, menahan napas, dan memandang pintu yang terbuka perlahan. Di balik pintu itu, ada sebuah sosok yang berdiri tegak. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang serupa dengan makhluk-makhluk yang ia lihat sebelumnya. Namun kali ini, wajahnya tampak sangat jelas. Wajah seorang pria tua dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. "Selamat datang di dunia kami." Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam dan bergetar. "Di sini, tidak ada yang bisa melarikan diri." Sosok pria tua itu melangkah maju. Tubuhnya perlahan menghampiri Reza dengan gerakan yang penuh kekuatan, meski usianya tampak sangat tua. Setiap langkah yang ia ambil diiringi dengan suara gemerisik, seperti rantai yang bergerak di atas batu. Matanya yang kosong menatap Reza dengan tajam, seolah menembus langsung ke dalam jiwanya.
Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, penuh dengan kehadiran yang mengerikan. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Suara pria tua itu bergema di ruangan yang gelap. Gerbang goib telah menandamu sejak pertama kali kau melewati batasnya. Reza mundur selangkah, namun kakinya terasa seperti dibebani beban yang luar biasa berat. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak dengan cepat. Setiap upaya untuk melarikan diri terasa sia-sia. Suara tawa yang mengerikan kembali terdengar. Kali ini bukan hanya dari satu makhluk, tetapi dari ribuan suara yang mengelilinginya, seakan seluruh dunia ini tertawa bersamanya. Pria tua itu tiba di hadapan Reza, dengan senyum yang semakin lebar. "Kau tidak mengerti," katanya dengan nada yang hampir kasihan. Gerbang goib tidak hanya menjerat tubuh, tetapi juga jiwa. Setiap orang yang masuk ke dalamnya akan terperangkap dalam ruang ini, tanpa bisa kembali ke dunia asal mereka. Semua orang yang pernah melaluinya, mereka adalah bagian dari dunia ini sekarang. Reza merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Semuanya terasa kabur dan tidak nyata. Pikirannya terpecah, antara kebingungan dan ketakutan yang semakin menggila. Saat itulah ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Setiap sosok yang ia lihat, setiap suara yang ia dengar, semuanya adalah bagian dari dunia yang terperangkap, dunia yang tercipta oleh gerbang goib. "Kau pikir kau masih bisa kembali? Kau salah," pria tua itu melanjutkan. Gerbang ini adalah titik pertemuan antara dunia yang terlupakan dan dunia yang tidak pernah ada. Dan kau, Reza, sekarang adalah bagian dari kami. Duniamu sudah hilang. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dengan kata-kata itu, sosok pria tua itu mengangkat tangan dan menggenggam udara di depan Reza, seakan menariknya ke dalam dirinya. Tubuh Reza merasa terhisap, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan seluruh tubuhnya, menariknya ke dalam kekosongan yang tak berujung. Suara-suara yang mengelilinginya berubah menjadi jeritan yang menyakitkan, seperti ribuan orang yang meminta untuk dibebaskan, namun tak ada seorang pun yang mendengarnya. Kemudian, seketika semuanya menjadi gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kehampaan yang menelan Reza sepenuhnya. Ia merasa kehilangan dirinya, seperti terperangkap dalam waktu yang tak berakhir. Setiap detik terasa seperti seumur hidup. Setiap detik dihiasi dengan rasa takut yang mencekam dan kesadaran akan kenyataan yang tak bisa dihindari. Akhirnya, Reza merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Suatu kesadaran yang begitu dalam bahwa dirinya telah berubah. Ia bukan lagi manusia biasa yang datang dari dunia yang ia kenal. Ia telah menjadi bagian dari dunia lain yang ada di balik gerbang goib. Dunia yang tidak dapat dimengerti, yang diliputi oleh kegelapan abadi dan keputusasaan. Gerbang goib tidak pernah benar-benar tertutup. Itu hanya menunggu, menanti orang berikutnya yang akan terperangkap. Dan Reza sekarang adalah bagian dari kisah yang akan terus berulang. Dunia yang terlupakan ini, dengan makhluk-makhluknya yang haus akan jiwa yang terperangkap, akan terus ada selamanya.